hari ini sebetulnya tidak menjadi sebuah alasan penting bahwa saya sudah tua tidak belajar lagi IT. Karena kan ada peribahasa mengatakan nasib Anda ada di tangan Anda. Kan semua pakai gadget, pakai Android. Betul. Yang tua aja sekarang sudah pegang Android. Masa WA bisa kalau pembelajaran tidak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini teman-teman kita bisa melakukan podcast lagi di channelnya LD Madrasah Garut. Kembali bareng saya Dane Omardin. Dan pada kali ini kesempatan hari ini alhamdulillah saya sudah bareng dengan Dr. Ujang Nurjaman SOS MAG. Bapak atau Akang nih saya bilang ini. Benar Akang aja. Akang aja. Sehat Kang? Alhamdulillah. Oke, Bapak Dr. Ujang Nurjaman SOS MAG ini kebetulan juga adalah salah satu Dewan Pendidik di Kabupaten Garut. Dewan Pendidikan di Kabupaten Garut. Kang, hari ini kita mau berbicara tentang literasi digital madrasah di Kabupaten Garut. Yang mana mungkin kita tahu bahwa sekarang eranya memang sudah digital. Bali gitu kan udah sangat benar-benar apapun juga berbicara tentang digital. Terus yang keduanya yang bakal ditanya itu tentang ini temanya membangun kesadaran pendidik di era digital. Nah, kalau kita ngomongin tentang pendidikan lewat digital, sebelum ke anak-anaknya berarti kan harus ngomongin dulu gurunya nih, yang mendidiknya. Apakah mereka siap atau tidak gitu. Nah, tanggapan dari Dewan Pendidikan Garut sendiri seperti apa tuh kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin wa ala kulli hal. Terkait dengan persoalan literasi digital ini ada dua sudut pandang yang cukup signifikan dalam era milenial ini. Yang pertama adalah guru diposisikan dalam konteks menghadapi zaman yang sangat digital. Katakanlah hari ini milenial. Yang pertama itu adalah tentunya ini diawali oleh political will daripada guru itu sendiri. Yang kita rasakan, apalagi Dewan Pendidikan mempunyai 4 fungsi, yaitu evaluasi, kedua adalah monitoring, yang ketiga adalah pertimbangan advisory, dan yang keempat adalah mediasi. Keempat itu adalah kita melakukan beberapa program yang dicanangkan oleh Dewan Pendidikan. Pertama adalah melakukan webinar terkait dengan pembuatan materi atau konten pembelajaran bagi anak, terutama yang kemarin kita secara implementasi. Terutama menghadapi TK. TK itu kan kita di masa pandemi itu sudah 2 tahun. Betul. Anak TK baru masuk saja, pas keluar dapat ijazah, kan nggak ketemu dengan guru. Ini adalah apapun itu bentuknya, tentunya melek daripada IT itu penting bagi guru. Betul. Apalagi bagi guru TK. Karena kan waktu di tahun 2020 saat pandemi pertama itu menarik sekali. Karena apa? Guru TK harus membuat konten dalam sebuah YouTube, karena pada saat itu ketat pada level 1, harus membuat model pembelajaran dalam konten YouTube, kemudian dalam link Zoom. Itu menarik sekali. Bahkan bagi guru-guru yang kurang melek, mohon maaf, itu tidak bisa dilaksanakan secara 100%. Benar. Luar biasa. Nah, alternatifnya itu menarik. Kita membuat sebuah semacam pendampingan bagi mereka guru-guru yang kurang begitu melek dalam pembuatan konten di YouTube, dalam pembuatan pendekatan IT, maka di situ kita melakukan webinar. Apapun hari begini, kalau kita tidak melek dengan persoalan IT, itu akan ketinggalan zaman. Apapun, apalagi kemarin di masa wabah pandemi yang cukup lama. Itu menarik sekali. Bahkan
ada sih dalam sisi negatifnya, karena guru itu pada saat itu oleh muridnya kan nggak kenal, guru juga nggak begitu mengenal, karena kan mengenalnya hanya melalui ya Zoom misalnya kayak Zoom gitu. itu, gambar itu. Jadi ketika bayangkan saja anak TK akan masuk tanpa mengenal guru, Iya. langsung directing, artinya merasa shock. Oh ini murid-murid kami waktu wisuda dan lain sebagainya. Iya. Ini juga wisuda kan melalui Zoom juga. Wisuda TK ini kan menarik sekali. Iya. Ini sudah merupakan era zaman yang cukup luar biasa. Iya betul. Apapun ya harus melek Iya. terhadap informatika ini. Apalagi kan ya, kalau misalnya kemarin pandemi kan datang secara tiba-tiba, bus gitu kan. Semua sektor, bahkan kita nggak ngomongin dulu pendidikan lah misalnya. Semua kan ngomong kesehatan dulu nih. Betul. Dari awal gitu. Sampai kan ada istilah kalau misalnya untuk anak-anak kemarin kan lulusan corona lah. Ya. Kan ayo angkatan corona lah atau apa yang kayak gitu. Nah, cuman banyak juga misalnya gini. Program literasi digital madrasah ini memang yang diinisiasi oleh Kemenag ini kan memang melihat sebuah problematika yang ada di lapangan. Ketika pembelajaran itu tidak boleh tatap muka, harus dengan jarak jauh. Ini kan mencari sebuah alat mungkin ya Pak, yang bisa mengkomunikasikan itu. Cuman ya tadi yang dibilang, jangankan dulu ke anaknya, misalnya kan banyak juga tenaga pendidik juga yang mungkin dibilangnya atau apa gaptek atau apa misalnya kayak gitu, yang kudu kumaha ya bikin di YouTube dan yang lain-lain itu gitu. Betul. Saya paham. Ketika kita turun ke lapangan dari 42 kecamatan yang ada di Kabupaten Garut, Dewan Pendidikan, pemerhati dalam pendidikan, bahwa 4 fungsi itu berlangsung, cukup menarik. Akan tetapi ada beberapa klaster sebenarnya. Ya. Klaster dari usia 40 ke bawah itu masih bisa beradaptif dengan persoalan IT. Nah, persoalan IT. Tapi 40 ke atas, guru-guru yang ada di daerah itu kurang melek dalam bidang IT. Persoalannya sedikit. Ya, karena kurangnya motivasi terhadap kebutuhan ini, disangkanya bahwa ini adalah sebuah wabah aja nanti akan kembali lagi. Itu persoalan penting. Akan tetapi hari ini sebetulnya tidak menjadi sebuah alasan penting bahwa saya sudah tua tidak belajar lagi IT. Karena kan ada peribahasa mengatakan nasib Anda ada di tangan Anda. Kan semua pakai gadget, pakai Android. Betul. Yang tua aja sekarang sudah pegang Android. Masa WA bisa kalau pembelajaran tidak bisa? Nah, itu yang diberikan sebuah motivasi yang cukup tinggi. Saya bilang tidak ada zaman sekarang mengatakan untuk menghadapi IT itu adalah misalnya saya mau udah tua, tidak bisa untuk adaptasi. Itu alasan yang tidak masuk akal hari ini. Kenapa tuh di rumah masing-masing sudah punya Android? Iya. Bahkan bukan satu, saya bilang. Coba dicek di Kabupaten Garut siapa yang di rumahnya nggak punya Android. Nggak ada, semuanya, hampir semua. Bukan hampir lagi, bahkan saya bilang semua memiliki. Betul. Iya, semua memiliki. Karena nah itu pentingnya ketika penyadaran itu dilakukan, Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks menghadapi masa pembelajaran untuk PJJ ini, itu sangat penting sekali. Ya, itu merupakan bagian dari kebutuhan. Saya bilang yang kedua adalah sekarang persoalan bukan hanya saja di pendidikan dalam konteks kebutuhan IT, akan tetapi dunia bisnis bahkan lebih jauh. Mungkin saja nanti ATM nggak berlaku. Iya, betul. Mungkin saja SMS banking nggak berlaku lagi, apalagi sekarang sudah pakai M-banking. Sudah pakai barcode. Nah, sekarang pakai barcode, pembelian ke supermarket sudah pakai apa namanya? Sudah nggak ada uang kertas. Sudah nggak ada uang kertas yang hari ini. Bahkan ATM, saya kira 1 tahun atau 2 tahun akan hilang. Apalagi dengan konsep bisnis yang sekarang itu ada Bitcoin. Semuanya pakai mesin IT itu kan. Yang sekarang itu kan yang disebut dengan apa namanya dalam dunia bisnis itu, Bitcoin itu sudah merupakan bagian saham di situ kan. Dan itu sudah merupakan bagian dari teori-teori bisnis dalam bidang IT. Dan ternyata memang orang dan MUI pun juga kemarin sudah memfatwakan itu, ya sah-sah saja karena upaya itu kan usaha yang dilakukan. Iya. Jadi Bitcoin juga
ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia bisnis di bidang IT. Ini menarik sekali sebetulnya. Apalagi di dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak hanya saja menghasilkan uang atau profit minded, akan tetapi persoalan IT dalam dunia pendidikan justru adalah memberikan sebuah warna tersendiri karena di situ pendidikan mengandung unsur nilai-nilai akhlak. Jadi bagaimana hadirnya guru terhadap IT itu justru untuk memberikan semacam support, suplemen bahwa kita menggunakan IT itu adalah dibarengi dengan apa namanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi tetap IT itu dikedepankan adalah akhlak yang paling mulia dan itu sosoknya adalah ada di to teaching, artinya adalah guru. Betul. Baru setelah to teaching artinya akan loncatan yang kedua dalam teorinya yaitu adalah to learning, artinya proses pembelajaran berlangsung antara guru dengan peserta didik. Hal lain juga itu saya mengatakan bahwa persoalan ini adalah penting sekali kalau dalam kaidah teori ilmu pendidikan Islam itu al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mengambil memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, kepentingan melek IT itu adalah mahwal aslah, apa perubahan itu? Al aslah summal aslah. Fal aslah terus terus dilakukan. Maka tidak ada alasan sekarang untuk tidak lagi berbicara mengenai saya itu sudah tua tidak belajar. Betul. Itu nggak ada. Setuju Pak. Ya, baik. Karena bahkan dulu kan di awal-awal bahwa handphone itu mungkin dulu disebutnya gaya hidup. Yes. Jadi nu boga handphone itu pasti gagayaan. Iya. Sekarang sudah berubah. Udah jadi needs, kebutuhan. Orang nggak punya handphone tuh jadi kayak orang nggak punya apa lah. Bahkan yang disebut udah akan bilang bahwa semua orang tuh sekarang pasti udah punya gitu. Cuman mungkin permasalahannya menggunakannya itu gitu kan yang menjadi masalah. Padahal sebetulnya di HP itu udah canggih nih. Udah bisa belajar, udah bisa buka YouTube, udah bisa apa gitu. Nah, di program literasi digital ini juga kan memang salah satunya juga membekali para pendidik itu agar paham dan mampu, misalnya contoh memberikan tadi pembelajaran materi gitu kan yang kayak gitu. Salah satunya kemarin kalau nggak salah juga kan ada pelatihan selama 8 hari di Vape Hotel gitu. Tanggapan dari Dewan Pendidikan Garut seperti apa dengan adanya program seperti itu? Saya lebih tadi summal aslah fal aslah, maka terus menerus dilakukan pendekatan motivasi pelatihan terutama bagi para pendidik karena tidak lagi menjadi sebuah alasan penting bahwa belajar IT itu bukan hal yang baru. Bahkan sekarang itu bukan lagi gaya hidup, akan tetapi betul tadi itu merupakan kebutuhan hidup. Dan yang paling penting sekarang itu kalau saya kaji analisis berbagai, karena saya juga lama di perguruan tinggi, yang sekarang lapar itu bukan lapar nasi, tapi yang sekarang lapar itu kan lapar kuota. Ini disadari atau tidak disadari? Iya. Lain sekarang lapar di mahasiswi itu kan sekarang kuota. Betul. Kemanapun di kafe juga ada wifi. Ada wifi. Jadi ini kan hal yang cukup ekologinya sudah terbangun dalam sistem IT. Apapun sih sekarang makan. Ada di tanganmu. Betul. Mau pesen makan tinggal pijit. Mau beli baju juga tinggal pijit. Apa sih yang enggak di dalam dunia? Kalau dulu orang mengatakan dulu dulu di tahun 2000 ke belakang, apapun ada di dalam TV. Sekarang TV pun juga ada orang yang nonton di TV. Sekarang bisa dihitung jari. Benar. Paling juga kita melihat hanya berita. Sekarang apa? YouTube, IG, Facebook, WhatsApp, apalagi TikTok. Nah, media ini juga kita harus pintar memanfaatkan. Bagaimana guru juga untuk membuat semacam TikTok yang bernuansa pembelajaran. Betul. Facebook juga digunakan untuk komunikasi dalam proses pembelajaran. Apapun di situ sudah.
Harus kita melek. Sebenarnya ini luar biasa, menarik sekali bahwa apa yang ditanyakan itu dan memang terus menerus dan itu ya apapun, apalagi dalam pendidikan kalau melihat dari 8 standar ya, 2 saja, 1 guru, 2 siswa. Bahkan siswa dengan guru pinter siswanya, ya kan? Benar. Sekarang anak belajar, guru tidak harus pinter sekarang, tapi harus pinternya guru adalah harus kompetensi pedagogik. Nah, ya, artinya guru bisa memberikan sebuah pembelajaran yang baik. Nah, itu kan yang kemarin Pak sempat banyak diprotes tuh. Nah, ketika awal pandemi, guru-guru langsung berpindah ke PJJ yang kayak gitu. Ya. Yang mana kebanyakan anak-anak itu tidak siap secara langsung. Akhirnya kan harus didampingi orang tua. Betul. Itu banyak yang jadi kasarnya curhatan orang tua yang kayak udah jadi kolot nanu riweuh itu, terus mereka juga orang tuanya yang nggak ngerti, atau terkadang kata ini guru tuh kalau ngasih tugas tuh muni gitu tek gitu, nggak tahu nih, padahal mereka baru bisa mengerjakan tuh setelah orang tuanya datang di rumah misalnya, mereka yang bekerja gitu kan. Betul. Kayak gitu. Nah, apakah hal-hal seperti itu juga nyampe nih Pak ke Dewan Pendidikan itu? Masalah besar cukup di daerah-daerah ya. Tadi pertanyaan luar biasa. Masalah yang besar itu cukup di daerah Garut Selatan ya, yang kita tadi sudah mengelaborasi. Karena Garut Selatan pertama dari sisi sinyal kurang begitu bagus. Sarana prasarananya sarana infrastruktur belum begitu perfect dalam konteks penggunaan PJJ. Nah, itu adalah bagian terpenting daripada infrastruktur dan kemudian pendekatannya lewat pemerintah daerah yang nanti akan memediasi itu. Nah, memang agak sedikit kemarin itu adalah sebuah perubahan yang cukup besar. Bagaimana peran orang tua mendampingi anaknya itu luar biasa. Tapi dalam konsep pendidikan itu ada yang disebut dengan al-muhasabah. Jadi bagaimana juga peran orang tua penting mendampingi anaknya supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan anak itu sekarang Mas, kalau dalam psikologi itu yang paling bahayanya di dalam IT. Kenapa orang tua itu penting? Itu sering saya diungkapkan oleh berbagai praktisi di pendidikan. Itu dalam ilmu psikologi anak itu ada yang disebut dengan adiksi. Adiksi itu adalah kecanduan terhadap sesuatu. Ini yang penting, yang paling berbahaya. 2 tahun itu tidak sedikit masalah-masalah yang berkenaan dengan persoalan hak asasi manusia dari persoalan dampak daripada IT. Nah, salah satunya adiksi. Adiksi itu adalah kecanduan anak sering main bareng. Loh, anak saya saja main itu sekarang sudah dengan orang Malaysia, sudah dengan orang Thailand. Ini kan bahaya nih. Kalau tidak didampingi, artinya bukan aja saja saya sebagai orang tua, yang lain tentu seperti ini. Apalagi pornografi. Betul. Ada beberapa kejadian yang ada di SMP ketika saya tidak sebutkan salah satu SMP-nya. Salah satu anak-anak remaja yang memasang porno aksi, akhirnya menimbulkan berbagai hal. Maka orang tua hari ini awas jangan sampai terjadi adiksi yang sifatnya ke hal yang negatif. Adiksi itu adalah kecanduan dan ini akan menimbulkan penyakit bagi anak. Ya, perlu juga pendampingan orang tua itu sangat penting. Tidak ada alasan orang tua misalnya, wah saya ini adalah sibuk, saya itu adalah tidak ada. Karena itu bagian terpenting adalah soalnya suksesnya guru itu hanya punya waktu 8 jam ketika di sekolah. Tetapi kalau sudah ke rumah itu tanggung jawab orang tua. Jadi hari ini pendidikan itu adalah multi efek dari seluruh, bukan hanya saja guru. Memang guru hari ini belum ada yang bisa menggantikan. Tetapi kan guru punya model dan cara sendiri untuk menyampaikan pembelajaran secara efektif dan efisien dalam pendekatan dan menggunakan IT. Nah, itu penting sekali. Tidak ada sebenarnya orang tua harus beralasan bahwa A dan lain sebagainya. Itu hanya alasan belaka saja. Betul. Dan tantangannya selanjutnya mungkin kalau berbicara tentang literasi digital, bahwa tadi
ketika digital ini datang bahwa informasi itu kan masuk itu tanpa terfilter Pak. Ya. Semua gitu, yang benar yang salah, makanya ada sampai rame gitu berita yang hoax kayak gitu. Di sini bahwa literasi itu sangat penting kan untuk memilah mana sih yang benar dan tidak gitu. Betul. Saya setuju dengan literasi digital dalam konteks pendekatan pembelajaran karena di dalam IT itu yang tadi pertama adalah banyak negatif, banyak juga maslahatnya kan begitu. Jadi kalau konsep ulama ya dalam usul fikihnya darul mafasid muqaddamu ala jambil masalih. Jadi kita harus mengedepankan nilai-nilai yang limaslahatil ammah, kemaslahatan umat. Makanya hadir orang tua, guru hadir di situ dalam konteks literasi penggunaan jangan sampai ketinggalan. Dia harus hadir karena ini bahaya. Karena coba saja bayangkan orang tua yang di zamannya kolonial sekarang menghadapi milenial. Jauh sekali itu, jauh sekali. Apalagi pendekatan pembelajaran dulu dengan menggunakan doktrinasi, sekarang tidak lagi menggunakan indoktrinasi. Bahkan anak adalah sebagai mitra, sebagai teman. Sudah nggak bisa anak dijewer, di sanksi yang berupa fisik, nggak bisa sekarang. Anak kecil aja udah baru borojol udah paham YouTube, tahu Ultraman. Bahkan berita apapun yang terjadi di luar mana juga udah tahu. Bahkan ya saya bilang saya aja dengan anak saya jauh tuh penggunaan IT dengan artinya menggunakan Android ya. Bahkan pinter anak kita. Ini yang penting orang tua harus paham juga. Oke, siap Pak. Nah, yang tadi dibicarakan bahwa di Garut sendiri kan kita kalau berbicara tentang kontur daerah yang berbeda-beda, bahkan ternyata soal sinyal yang belum merata. Betul sekali. Ada nggak gerakan atau misalnya apa yang digagas oleh Dewan Pendidikan gitu terhadap pemerintah juga mungkin bahwa biar digitalisasi ini memang bisa merata gitu Pak akhirnya? Oh ya, baik sekali. Alhamdulillah kemarin itu sudah kita dari 2019 sudah merekomendasi kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati juga Pak Kepala Dinas. Saya juga merasa cukup mengapresiasi kepada pimpinan daerah karena sudah ada political will. Sekarang sudah tidak ada alasan karena internet sudah masuk lagi kepada kecamatan. Jadi apapun daerah-daerah yang kemarin itu susah sinyal itu bisa bergabung dengan kecamatan terdekat gitu dengan kantor-kantor yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan sekarang saya kira sudah tidak ada alasan karena infrastruktur sudah mulai terjangkau, telepon juga sudah jaringan-jaringan untuk yang tadinya Garut Selatan dianggap rawan terhadap sinyal, tetapi sekarang sudah mulai lah. Insya Allah mungkin 80%, tetapi masih memang di daerah-daerah pegunungan yang sifatnya susah jaringan itu, ya dulu itu pernah, bukan dulu, di tahun 2020 itu kan ada internet masuk desa. Jadi guru dan murid bisa mengakses dari itu. Bahkan ada program yang untuk menjadikan alternatif ketika mereka susah untuk PJJ itu yang apa tadi golodog itu. Nah, itu yang dilakukan untuk sebagai alternatif alternatif dalam pembelajaran. Kemarin Pak Kadisdik waktu Pak Totong ada yang sebut dengan golodog artinya luring yang dilakukan. Guru-guru memberikan pembelajarannya ke masing-masing rumah, misalnya berkumpul 5 orang, ya maksimalnya 10 orang. Jadi ini cukup juga teratasi. Sebenarnya sudah bagian daripada perjuangan di Garut Selatan yang guru pun juga tidak tinggal diam, bukan hanya saja melalui PJJ, tetapi luring pun juga dilakukan. Dan itu langkah-langkah yang memang cukup membuat sebuah energi bagi para guru yang ada di Garut Selatan, karena kan memang Garut Selatan geografisnya luar biasa. Contoh saja di SMP Cikelet, gurunya misalnya dia harus ada di di daerah
Junti, ya kan kebayang. Ya. Berapa jam sok dari ke Cikelet, itu kecamatan Cikelet ke Junti, terus kebayang we. Pakai motor rata-rata 1,5 jam aja. Betul. Tapi guru menikmatinya, itu cukup luar biasa sebetulnya. Tapi kan hanya beberapa sebagian kecil saja dibanding mereka yang mampu mengakses daripada jaringan internet itu. Pak, terakhir nih. Kalau kita lihat dari 8 standar nasional pendidikan, ada itu kan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Harapan Bapak dengan adanya program literasi digital madrasah ini, seperti apa sih yang bisa meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan? Sangat banyak peluang sebetulnya dalam konteks pendekatan literasi digital ini. Harapannya ke depan bahwa para guru, para peserta juga itu melek terhadap IT itu sangat penting, ya. Karena apapun sekarang itu semua sudah ada di dalam database. Baik dari mulai siswa aja sudah nomor induk siswa nasional sudah tercatat di dalam bank data nasional. Nah, ini dari sisi pendidik saja, apalagi pendidiknya. Pendidik bukan hanya saja pendidik, bukan hanya sekarang mengajar di TK, bahkan di perguruan tinggi pun juga banyak orang yang mengatakan saya aja termasuk doktor Zoom. Kan saya lulus aja pakai Zoom. Sidang terbuka saja sekarang pakai Zoom. Sidang tertutup bimbel sekarang pakai Zoom. Belum berani kita membuka sidang terbuka juga pakai luring, belum bisa. Tapi itu tidak mengurangi kualitas kan, Pak? Ya tidak. Proses itu kan tetap berjalan dan sekarang itu bimbingan itu kan dulu itu di tahun 2010 peraturan Permendikbud itu di 2010 ada yang disebut dengan e-learning. Betul. Jadi sebetulnya sudah tidak asing bagi guru, sebetulnya sudah tidak asing lagi dalam konteks pembelajaran IT, sebab dulu itu sudah diberlakukan sistem e-learning. E-learning itu kan dengan memakai telekonferensi. Betul. Karena kami pun juga di lembaga kami di Universitas juga pakai telepon, ada yang kuliah dari Papua kan, kita pakai sistem e-learning. Maka dengan kondisi hari ini guru harus lebih artinya ada satu hal yang dicatat dalam sebuah guru. Sekarang itu harus kreatif saja. Betul. Kreatif sebetulnya. Betul. Kalau tidak kreatif mohon maaf. Ya semua ketinggalan apapun. Hari ini dihadapi. Dan hari ini pun juga bagi guru harus kreatif saja sebenarnya. Kan semua SAP dari mulai kurikulum, kemudian RPP, kemudian lagi SAP, kemudian LKS itu kan bisa di-share ke anak-anak bakal lewat LMS, lewat Zoom, kemudian di konten YouTube-nya guru-guru masing-masing. Sekarang itu kan pembelajaran banyak hal sebetulnya dan itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena merupakan regulasi pemerintah. Jadi kita didukung juga oleh regulasi pemerintah. Maka tidak lagi menjadi sebuah alasan yang konservatif lah dalam hal menghadapi IT, melek saja, melek sekarang ini. Harapan saya guru harus kreatif sekarang itu. Berarti sebagai penutup nih Pak, tanggapannya terhadap program yang diinisiasi oleh Kemenag ini tentang literasi digital madrasah itu bagus atau tidak menurut Bapak? Karena Garut itu adalah 2 dari salah satu kabupaten yang dijadikan pilot project. Kalau mungkin ini dirasa berhasil, maka mungkin dilanjutkan. Kalau mungkin tidak, mungkin tidak dilanjutkan. Penutup, saya yang paling terdepan mengapresiasi sekali. Ini penting dan butuh terus bersosialisasi, terus memberikan penyadaran terhadap guru-guru yang masih memang kurang memiliki kesadaran untuk melek di dalam IT. Maka ini adalah bagian dari supporting unit yang cukup luar biasa dari dari program Kemenag RI. Apalagi saya juga kan merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena saya juga merupakan dosen PNS di bawah
Kementerian Agama. Luar biasa sekali Pak Dirjen ini memberikan program ini adalah sangat bermanfaat bagi umat ya, terutama Garut Selatan. Tidak hanya lagi sekarang penyadaran, tapi infrastruktur juga mohon juga diberikan akselerasi ya bagi kita karena kita terasa gitu. Ada beberapa hal yang mestinya harus diperbaiki dari sisi infrastruktur, terutama tadi itu yang disebut dengan kekurangan sinyal. Ya, betul. Nah itu barangkali saya ucapkan syukron jazilan sebenarnya, merasa terbantu kita sih sebenarnya. Mudah-mudahan program ini bisa terus harus continue, jadi continuous improvement gitu ya, terus menerus gitu. Amin, amin. Oke. Terima kasih Kang udah hadir di waktunya di sini dan teman-teman sekian mungkin obrolan saya bareng dengan Dr. Ujang Nurjaman SMAG. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.